Tocin, sehat selalu. Tetap ikutin protokol kesehatan. Jangan lupa tetap ikutin imbauan Matakin. Bersama-sama kita hadapin pandemi corona. Mohon izin para rohaniwan, para Tocin, saya Desdiandi Hartopo. Pada kesempatan kali ini ingin sharing. Saya ada sedikit keresahan pribadi. Nah, begini. Semua manusia pasti melakukan kesalahan, baik itu kecil ataupun besar. Terus saya mengambil tema ini. Tema yang akan saya bawakan kali ini adalah saya salah. Perlu nggak saya perbaiki kesalahan itu? Nah, untuk menjawab tema ini saya ada 3 tahapan. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang dari kesalahan guo atau memperbaiki kesalahan kaikuo. Yang kedua, contoh. Yang ketiga, kita tarik kesimpulan dari contoh dan karakteristik yang tadi. Nah, karakteristik Mandarin dari kesalahan itu guo. Guo itu lebih tepat disebut keliru. Kenapa? Karena ketika kita beraktivitas, kita melakukan suatu kegiatan, kita melakukan tindakan, kita menyampaikan pendapat, otomatis yang kita lakukan ini menurut kita benar. Bukankah begitu? Nah, tapi ketika kita disadarkan bahwa yang kita lakukan itu, saya ulangi, ketika kita disadarkan bahwa yang kita lakukan itu salah, maka itulah yang disebut keliru. Proses di mana hal yang kita pikirkan benar menjadi suatu kekeliruan karena dianggap orang lain tidak benar atau kurang benar. Maka kita harus kaikuo, memperbaiki kekeliruan, memperbaiki kesalahan. Nah, untuk itu kita lihat contoh. Ada 4 contoh. Yang pertama, tindakan atau kesalahan kecil dampaknya kecil. Misal, pakai maskernya begini, tuh, begini. Pasti ditegur Satpol PP kan? Yang benar itu kan pasti begini teman-teman. Ya kan, bener kan? Nah, itu kesalahan kecil, dampak kecil. Kita lanjut ke kesalahannya kecil tapi dampaknya besar. Sama, kasusnya seperti ini. Tapi kita di dalam suatu rapat, ada 10 orang atau lebih, ada teman kita yang pakainya juga begini. Kita ngobrol, karena rapat kan, kita berbicara satu dengan yang lain, apalagi jarak kita dekat, tidak berjauhan. Dia sampaikan bla 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 bla. Akhirnya minggu depan, setelah kita selesai rapat, minggu depannya kita ketemu kembali, kita disampaikan bahwa dia positif COVID-19. Apa yang terjadi dengan kita? Tentu saja kita harus mulai bersiap diri. Swab test, rapid test, apakah kita positif, apakah keluarga kita positif karena hal yang kecil tidak memakai masker. Selanjutnya, kesalahan kita besar, tapi kesalahan besar tapi sebenarnya dampaknya kecil. Contoh kasus yang saya ambil adalah ketika saya datang ke Litang, Tocin Desdi datang ke Litang atau ke Kelenteng. Pada saat itu saya ditegur sama tokoh agama atau sesepuh agama. Terus disampaikan, kalau ke Litang jangan pakai sandal, atau kalau ke Litang jangan pakai kaos. Tapi kan kita nggak tahu bahwa kondisi kita itu di saat itu cuma ada sandal atau harus memakai kaos. Nah, itu kesalahannya kecil, dampaknya kecil juga. Tapi ketika dilakukan oleh tokoh agama itu atau sesepuh itu, disampaikan ke forum yang lebih besar, atau disampaikan mohon maaf di khotbah, atau disampaikan mohon maaf minggu depannya diulangi lagi, disampaikan lagi. Nah, itu dampaknya jadi besar. Padahal sebenarnya itu dampaknya kecil, bisa kita selesaikan pada saat itu juga. Tindakan kesalahan itu bisa kita selesaikan pada saat itu juga. Nah, selanjutnya, kesalahannya besar, dampaknya besar. Misal, ada 3 contoh nih ya. Ada si A, ada si B, ada si C. Ketiganya tes CPR, swab test, PCR maksudnya, swab test, positif. Si A setelah tahu dia positif, dia akhirnya kembali ke aktivitas seperti biasa, kerja, nongkrong. Akhirnya kita tahu berapa banyak yang akhirnya terkena positif karena si A. Contoh kedua, si B. Si B ini setelah tahu positif, ia tidak puas dengan hasilnya, ia langsung ke rumah sakit A, rumah sakit B, yang lain-lain pokoknya dites. Akhirnya dia ternyata dinyatakan
positif juga oleh rumah sakit yang lain-lain itu, dan dampaknya ke para asisten kesehatan, dokter atau suster. Nah, yang ketiga si C ini juga ternyata positif. Si C ini positif dan dia di karantina tapi tidak kuat, kabur. Ketika kabur dia menjalankan aktivitas seperti biasanya. Seperti itu kita tahu berapa orang yang akan terjangkit oleh si C ini. Maka teman-teman para taucin, jadilah si D. Kenapa harus jadi si D? Si D ini setelah tahu dia positif, dia karantina, dia sampaikan ke semua orang bahwa dia harus karantina. Orang-orang terdekatnya mulai personalitas, jaga diri, karantina juga mandiri di rumah masing-masing. Setelah 14 hari dia tes lagi, ternyata dia udah sembuh, baru dia aktivitas. Nah, inilah si D. Nah, dari karakteristik dan saya lepas dulu. Dari karakteristik dan contoh-contoh yang tadi, maka kita bisa tarik kesimpulan teman-teman para taucin. Yang kita bisa tarik kesimpulan bahwa dari ayat Konghucu ini ada nih untuk menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Nah, dalam Lun-I jilid 1 pasal 8, bila bersalah janganlah takut memperbaiki. Ditegaskan juga dalam Lun-I jilid 15 pasal 30. Kalau bersalah tetapi tidak mau memperbaiki, itulah benar-benar kesalahan. Maka saya harapkan semua taucin, termasuk saya pribadi, kita mulai mengetahui kesalahan kita mulai meminta maaf atau memaafkan juga dan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Maka seorang jinja itu meminta maaf dan memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, terlepas dari itu semua, dalam momen hari lahir Nabi Konghucu, kita menyambut momen tersebut, saya ingin memberikan beberapa hal yang mesti atau baik untuk dibudidayakan. Yang pertama, introspeksi diri atau membina diri selama tahun 2020, apalagi banyak kok kesalahan-kesalahan yang kita buat selama corona ini. Yang kedua, kita meminta maaf ke semua orang-orang yang pernah kita sakitin, kita meminta maaf. Dan yang ketiga, kita sampaikan kesalahan-kesalahan kita dan kita mulai memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Maka saya salah dan saya berani memperbaiki kesalahan itu. Oleh karena itu, saya Desdiandi Hartopo memohon kerendahan hati para taucin dan rohaniwan. Saya mohon maaf atas semua kesalahan saya, ketidaksopanan saya, ketika chat juga kurang baik atau dalam pelayanan saya kurang baik. Saya mohon maaf. Saya Eri, Wei Tetongtian.